Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, pada hari ini kita akan kaji bersama tentang rokok dan kesehatan. Bila menyebut kata rokok, saya jadi ingat akan sajak dari penyair Taufik Ismail yang berjudul Indonesia Keranjang Sampah Nikotin. Dan Indonesia adalah surga luar biasa ramah bagi perokok, tapi tempat siksa yang tak tertahankan bagi yang tidak merokok. Ada apa dengan rokok itu sendiri? Dalam rokok itu sendiri terdapat kandungan zat beracun asap rokok. Terdapat 4.000 macam zat kimia beracun, 43 diantaranya penyebab kanker, dan perokok pasif berakibat sama atau lebih buruk. Jadi, kalau ada seorang laki-laki perokok, berarti dia bisa merugikan di keluarganya, baik itu istri ataupun anaknya yang tidak merokok. Karena apa? Karena di dalam perokok pasif ada kandungan zat yang lebih tinggi dari perokok aktif. Contohnya kandungan nikotin ada sekitar 1,8 sampai 3 kali lebih tinggi, nitrosamin 50 kali lebih tinggi, hidrogen cyanida 4,2 sampai 6 lebih tinggi, aseton 2 sampai 5 kali lebih tinggi, dan kandungan karbon monoksida yang juga lebih tinggi. Kemudian kalau dari sisi kesehatan, ya, ada banyak sekali artikel ilmiah yang membuktikan bahwa konsumsi tembakau dan paparannya sangat berbahaya bagi kesehatan. Contohnya, ternyata rokok itu mengurangi oksigen di dalam darah. Kemudian, rokok juga mengandung gas karbon monoksida yang mengganggu proses pernafasan. Kemudian menyebabkan penyakit saluran pernafasan, contohnya bronkitis, emfisema, pneumonia, penyakit paru kronik, dan yang baru ngetren di saat ini, COVID-19. Kenapa? Karena rokok itu bisa menyebabkan rusaknya rambut-rambut silia yang ada di dalam saluran pernafasan, yang harusnya itu bisa untuk pertahanan kalau ada virus atau bakteri yang masuk di pernafasan kita. Penyakit kardiovaskuler juga bisa terjadi pada perokok, contohnya penyakit jantung koroner, penyakit stroke, dan kanker paru-paru, baik itu mulut, kanker tenggorokan, kanker usus. Dan rokok pun ternyata bisa menyebabkan seseorang terkena gastritis atau lambung atau MAH kalau di masyarakat, ya, karena kandungan dari zat kimia yang terkandung di dalam rokok itu yang ternyata itu iritasi ke mukosa lambung, ya. Kenapa sering kambuh? Ya, karena penyebabnya itu. Kemudian kalau bagi perempuan merokok itu ternyata amat sangat merugikan dari kehamilannya, yaitu janinnya bisa lahir dengan berat badan rendah, bisa lahir mati, dan bisa ada gangguan cacat janin. Dan tentu saja ini juga penting, kesuburan dan mempengaruhi impotensi bagi laki-laki. Dan kegiatan merokok pun sebenarnya ada kaitannya dengan pencemaran lingkungan udara. Kalau ada sahabat yang tidak tahan terhadap asap rokok,
tentu dia akan menyebabkan kambuh asmanya, kambuh mahnya. Kasihan sekali teman-teman yang berada di sekitarnya juga. Kemudian upaya apa untuk menghentikan merokok? Sebenarnya banyak sekali perokok itu yang kepingin sekali berhenti. Sekitar 70-80% perokok sebenarnya kepingin dia itu berhenti dari merokoknya. Tapi kadang-kadang tak berhasil karena efek dari kecanduan nikotin. Nah, upaya berhenti merokok ini juga pernah dibahas di ulama Arab Saudi, bahwa sebagian besar ulama Saudi Arabia mengharamkan rokok. Dan di organisasi Muhammadiyah sendiri juga sudah ada fatwa ulama bahwa merokok itu juga haram. Nah, dasar yang lebih kuat lagi di dalam ayat suci Al-Quran, di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157, bahwa menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang khaba'its atau buruk. Bagaimana caranya kalau berhenti merokok? Ada beberapa cara. Yang pertama, berhenti seketika. Nah, memang bagi sebagian perokok, khususnya perokok berat, kadang butuh bantuan konselor untuk mengatasi efek ketagihannya. Tapi kalau niatnya kuat, sebenarnya cara ini banyak sekali berhasil. Baik itu perokok yang masih awal, perokok yang belum kecanduan, ataupun perokok berat. Contohnya, kenapa amal itu tergantung dari niatnya? Karena contohnya dalam puasa Ramadan, kalau dalam puasa Ramadan, kalau niat kita kuat, apapun makanan yang ada di depan kita, apapun godaannya, kita tetap jalan terus. Karena niatnya sudah kuat, niat untuk melaksanakan puasa Ramadan. Begitu juga kalau kita ibaratkan berhenti untuk merokok itu, kalau kita niatnya kuat, kalau niatnya kuat, insya Allah akan membantu, akan menolong, sehingga perokok yang benar-benar niatnya kuat, ikhlas karena Allah, ya, bisa berhasil. Cara kedua, penundaan. Menunda saat menghisap rokok pertama 2 jam dari waktu biasanya. Misalnya biasanya pulang kantor jam 4 sore dia ngerokok, nah nanti ngerokoknya jam 6. Kemudian hari selanjutnya jam 8, akhirnya dia tidak merokok karena mengundur dari hari sebelumnya. Penting sekali pada bulan Ramadan ini seorang muslim itu sudah berpuasa, sehingga sebenarnya dia sudah bisa menunda merokok itu selama 12 jam. Jadi momen Ramadan ini sebenarnya momen yang bagus sekali untuk berhenti merokok. Karena apa? Karena kita sudah bisa tahan tidak merokok 12 jam, kemudian kita lanjutkan lagi selama sebulan. Insya Allah pembiasaan berpuasa bisa mengakibatkan untuk berhenti merokok, insya Allah, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengurangan. Dihitung jumlah rokok yang dihisap. Misalnya sehari dia menghisap 3 batang rokok, kemudian mulai hari pertama 5 batang, hari kedua 4 batang, hari ketiga 3 batang, akhirnya hari kelima 0 batang. Ya. Sebenarnya apa manfaat dari kita berhenti merokok? Banyak sekali manfaatnya, ya. Yang jelas keuntungan dari kesehatan ataupun dari sisi ekonomi lebih terasa. Yang pertama, tenaga lebih kuat. Yang kedua, risiko terkena penyakit berkurang, baik itu penyakit jantung, penyakit stroke, penyakit lambung, penyakit kanker dan lain-lain. Dan nafas kita lebih lega.
nafas kita juga lebih segar, penciuman dan pengecapan lebih baik, penampilan juga akan lebih baik, karena saya sering melihat bahwa perokok itu bibirnya agak kehitam-hitaman. Insya Allah kalau sudah berhenti merokok, mudah-mudahan perlahan-lahan penampilannya akan lebih baik. Baunya juga lebih enak karena tidak apek. Kemudian rasa percaya diri lebih besar dan menghemat uang. Ya. Jadi uang yang untuk beli rokok, apalagi rokok sekarang mahal ya, itu bisa kita infakkan, bisa kita sedekahkan, bisa kita ta'awun sosial bagi Aisyah atau bagi Muhammadiyah atau bagi tetangga kita, ya. Gerakan ta'awun sosial itu bisa kita gunakan dari uang kita yang biasanya untuk membeli rokok. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri, mulai hari ini, mulai Ramadan ini, insya Allah kalau niatnya kuat, niat ikhlas, insya Allah akan membantu untuk perokok berhenti di tahun ini, ya, di Ramadan ini. Kemudian kajian singkat dari kami. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.